sebelum kita melihat lebih lanjut, saya ingin bertanya, di sini ada ibu bapa kah? Parents, boleh lambaikan tangan parents? Wah, kebanyakannya student. Pastor Wek macam angkat tangan sendirian di depan. Dia tidak angkat tangan. Okay. Mau mengaku bujang, awas. Okay, bagi parents kan, yang parents, kamu pernahkah guna benda ni? Baby cot. Bagi kamu yang belum ada anak, kamu pasti pernah jaga anak buah kamu kan? Adik kamu kah? Ataupun parents kamu dulu pernah buat dengan kamu juga. Ini adalah baby cot. Nah, kenapa kita guna baby cot? Supaya tidak jalan-jalan. Okay. Now baby cot adalah satu alat yang kita gunakan untuk melindungi anak kita daripada bahaya yang ada di luar daripada cot itu kan. Nah, yang kedua, ini kerana secara semula jadi, ini dari kecil lagi, kita manusia memang selalu melakukan sesuatu yang di luar daripada it is normal lah, kamu coba sesuatu yang baru. Jadi anak kecil dia suka sentuh ini, sentuh itu kan. Apalagi yang baru crawling tu banyak benda dia mau masuk dalam mulut kan. So it's very dangerous dan ini akan menyebabkan akibat yang sangat berbahaya. Dan secara rohaninya bagi orang Israel dan kita juga, kalau kita tidak berada di dalam perlindungan itu, kita juga akan berhadapan dengan bahaya dan akibatnya adalah kematian secara rohani kan. Nah, dan yang ketiga, karena kita mau mendidik anak kita, dengan baik. Maksudnya kita mau mereka tahu bahwa mereka selamat di dalam tempat itu berbanding di kawasan di luar. Ya. So, Tuhan juga memberikan perjanjian ini kepada Musa dan harus kita ketahui sebenarnya perjanjian ini Tuhan tidak melakukannya untuk kepentingan dirinya. Karena Tuhan tidak memerlukan perjanjian ini. Tetapi Tuhan melakukan perjanjian ini untuk kebaikan kita. Ya. Nah, mari buka bersama dengan saya di dalam Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 3 hingga 6. Keluaran 13 ayat 3 hingga 6. Mari kita baca bersama-sama kerana ada 4 ayat saja. 1, 2, 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau kepada orang Israel. Nah, sedikit background. Nah, bangsa Israel ini baru keluar dari Mesir. Ya, di mana mereka telah menghabiskan beberapa generasi di Mesir sebagai hamba. Nah, cara hidup mereka telah dibentuk oleh kekerasan, kerja keras dan juga satu sistem yang sangat ketat. Ya, tapi sekarang mereka berada di dalam satu situasi yang tidak biasa bagi mereka. Mereka sudah bebas. Tapi kebebasan yang mereka alami telah membawa satu cabaran yang baru. Kerana mereka perlu belajar bagaimana hidup sebagai orang yang bebas, bukan sebagai hamba. Ya. Nah, sebagai orang bebas yang dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Alright? Nah, kebebasan ini adalah satu perubahan yang sangat besar bagi orang Israel. Bukan saja secara fizikal, tetapi secara mental dan rohani mereka juga. Nah, mereka perlukan beberapa panduan dari segala sudut lah.
perkara-perkara yang praktikal setiap hari mereka harus lakukan, sehinggalah bagaimana mereka harus menghampiri Tuhan. Right? So inilah sebabnya kenapa Tuhan memberikan mereka satu panduan. Karena Tuhan tahu keadaan mereka saat itu. Jadi mereka perlukan bukan hanya peraturan, tapi mereka memerlukan pemikiran yang baru, identiti yang baru, dan juga hala tuju yang jelas. Alright? So di sini kita lihat di chapter 19 ini, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, dia memberikan mereka satu hukum. Ya, so kita boleh baca di dalam Keluaran 20 tentang 10 perintah dan beberapa hukum yang diberikan seterusnya dari chapter 21. Alright? Nah, persoalannya, mengapa Tuhan ingin memberikan hukum kepada umatnya? Dan yang lebih menarik, mengapa Tuhan tidak menyebutkannya sebagai hukum dari awal? Kalau kita baca di dalam page ini kan, dia tidak kata hukum, tapi dia kata apa? Perjanjian. Betul? Dia tidak menyebutkannya sebagai hukum. Kenapa? Bahkan 10 perintah itu pun dia tidak sebutkan sebagai hukum. Dia kata 10 perintah, bukannya hukuman. Alright? Nah, akhirnya kalau kita lihat sebenarnya perjanjian ini Tuhan bukan berikan sekadar hukum, ya. Tapi Tuhan menunjukkan hatinya kepada mereka, kepada bangsa Israel. Right? Nah, Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa ini bahwa dia ingin mempunyai satu hubungan dengan mereka. Dan kita telah melihat daripada siri yang pertama bahwa perjanjian ini dasarnya adalah hubungan. Oke? Kalau Anda belum melihat ataupun mengikuti siri khotbah kita, bolehlah cari di YouTube kita. Alright? Dan barulah Anda memahami apa sebenarnya itu perjanjian, ya. So perjanjian ini dasarnya adalah satu hubungan. So Tuhan tidak hanya memberikan mereka satu set hukum, tapi dia mengajar mereka apa sebenarnya maksud kebebasan. How it feels to be free, ya. So kita lihat di dalam ayat tadi ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada Mesir, dia kata. Sorry ya. Kemudian ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada Mesir, bagaimana aku membawa kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, sebelum Tuhan memberi satu hukum, dia mengingatkan mereka tentang kasihnya, yaitu mereka dibawa di atas sayap Raja Wali dan datang dekat kepada Tuhan. So, tujuan Tuhan memberikan janji ini adalah agar bangsa ini menjadi kepunyaannya, harta kesayangannya, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Alright? Tetapi ini bukan hanya perjanjian untuk orang Israel sahaja. Ini adalah perjanjian kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Kerana janji ini telah dipenuhi di dalam Kristus. Ya. Bahkan Rasul Paulus dia mengingatkan kita di dalam 1 Petrus ya, 2 ayat 19 ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya, kerana Kristus telah memenuhi hukum dan para nabi, maka bagi kita semua yang berada di dalam Kristus, kita juga telah menerima perjanjian ini. Ya. Nah, saya ingin membawa kita sekali lagi melihat ayat ini, ya. Yesus kata di dalam Matius 17,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kita sering berpikir ataupun menganggap hukum dan kasih ini adalah satu idea yang terpisah ataupun bertentangan. Maksudnya, kalau kita melihat hukum, kita akan menganggapnya sebagai suatu tindakan yang tegas, yang keras, kan? Mendatangkan hukuman. Tapi kalau kita lihat kasih, kita akan lihat sebagai suatu yang berbelas kasihan, penuh dengan kasih, lembut. Nah, ini kita punya perspektif. Tapi di dalam diri Yesus, kedua-dua ini, yaitu hukum dan kasih, mereka datang dengan kesatuan yang indah. Yaitu ketika Yesus datang untuk memenuhi keperluan hukum ini. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tajuk khotbah ini dengan satu tajuk, yaitu hidup dalam Kristus. So Yesus adalah satu-satunya yang telah sepenuhnya memenuhi hukum. Ya, oleh itu karena kita hidup di dalam Kristus, bukan lagi kita yang berusaha untuk melakukan semua hukum, tetapi kita perlu mengasihi Dia yang telah memenuhi semua hukum bagi pihak kita. Boleh faham? Ya. So yang pertama sekali, di dalam Kristus kita hidup untuk mengasihi Tuhan ataupun mengasihi Allah. Alright? Kita lihat di dalam ayat keempat dan kelima, di situ di mana Yesus kata pula, Tuhan berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, perhatikan ini ya, ini adalah bahasa kasih. Ini adalah bahasa cinta Tuhan. Ya, sebab keinginan Tuhan yang utama adalah agar umatnya mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia secara mendalam dan hidup dengan cara yang mencerminkan sifatnya kepada dunia. So inilah yang Tuhan inginkan. So perhatikan dalam ayat itu tadi, Tuhan katakan taat kepadaku. Dia tidak berkata taatilah hukumku. Ya, nah maksudnya ketaatan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan yang berakar pada hubungan cinta dengan pribadi Yesus itu, Tuhan itu sendiri. Ya. Karena kita telah mengalami bagaimana Tuhan itu telah menyelamatkan kita, membawa kita di atas sayapnya, oke? So inilah yang membawakan kita kepada Dia. Alright? So ini adalah satu kata-kata kasih. Right? Jadi satu-satunya respon yang tepat terhadap cinta adalah cinta. Kan? Kalau orang mencintai kamu, kamu juga harus mencintai orang itu. Oke. Wah, lebih sensitif. Kadang-kadang kita mau reject, but reject with love lah. Oke, don't harsh. Okay. Alright. Maksudnya adalah bila orang itu memberikan kasih kepada kita, our response should be kasih. Right? So kalau Tuhan mencintai kita, so apa respon kita? Mencintai Tuhan. So itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Matius 22 kan, ketika seorang ahli hukum, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ya, dia mau uji Tuhan. Dia kata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, karena dia pikir bahwa dia telah memenuhi semua hukum, karena dia adalah seorang ahli hukum. Alright? So, dia berpikir bahwa dia lebih baik daripada Yesus. Tapi secara praktikal sebenarnya tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah memenuhi semua hukum secara lengkap. Oke? Sebab itu Yesus menjawab
Kalau kita lihat jawaban Yesus, dia kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dalam hanya 2 perintah, Yesus menyentuh isu yang sangat tepat, yaitu isu hati manusia. Ya. Nah, ahli hukum ini dan ramai orang, ya, bahkan dari sejak 2000 tahun yang lalu sehinggalah pada hari ini, alright, banyak orang yang berfikir mereka boleh masuk syurga jika mereka memenuhi semua hukum. Ya. Tapi kenyataannya tidak pernah ada satu orang pun yang mampu memenuhi semua hukum ini. Yang mengikuti semua hukum tanpa salah. Oke? So that's why Yesus menjawab isu ini seperti ini, pertanyaan ini. Kerana ini adalah berkaitan dengan hati. So jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mempersembahkan hati kita kepadanya, kita akan selalu ingin hidup untuk menyenangkannya. Dan bukan untuk mentaati hukum demi memperoleh pahala, memperolehi merit. Ya. So ketaatan kepada perintah Tuhan sepatutnya didorong oleh cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ya, bukan didorong oleh mau kelihatan baik, kelihatan saleh. Oke? Tapi kerana kita ingin mencintai Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14:15. Ya. So kehidupan kita sebagai Kristen tidak dipimpin oleh hukum. Tapi dipimpin oleh rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya, yaitu kasih agape Tuhan yang dia tunjukkan melalui Yesus. So, apabila Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah memenuhi hukum, dia merujuk kepada Kristus yang telah memenuhi perjanjian Musa, ya, yang telah dibuat di antara Tuhan dan juga umatnya. Alright? Nah, Yesus satu-satunya yang telah mematuhi semua hukum ini dengan sempurna. Tapi persoalan dia adalah kenapa Yesus, apakah yang mendorong Yesus mau memenuhi semua tuntutan ini? Jawabannya ada di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Paul berkata, inilah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. So kasih-Nya itu yang mendorong dia untuk melakukan semua ini. So kehidupan Kristus itu, Yesus itu adalah pemenuhan yang sempurna bagi ketaatan perjanjian ini. So dia mengasihi Allah dengan sepenuhnya dan mencerminkan kasih dan kesuciannya dalam semua tindakannya. Ya. So bagi orang yang percaya, jika kita hidup di dalam Kristus, itu bermaksud kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus yang menjadi contoh kita, teladan kita, standar kita, ya. Dan Roh-Nya yang memberikan kita kuasa untuk menghidupi kasih ini di dalam kehidupan kita. Ya. So apabila kita mengetahui dan memahami bahwa Kristus telah memenuhi perjanjian hukum ini kerana kasih-Nya kepada kita, so kita tidak lagi hidup untuk memenuhi hukum, tapi kita harus hidup mengasihi Yesus. Ya. So bagi orang yang mengasihi Yesus sudah pasti kita ingin hidup di dalam tuntunannya, peraturannya, perintahnya. Amen. Ya. So oleh itu, sekali lagi kehidupan kita tidak dipimpin oleh hukum.
tetapi dipimpin oleh perasaan cinta kita kepada Yesus. Amen. Sebab sekarang hukum itu tidak lagi ditulis di atas loh batu itu, tetapi ia tertulis di dalam hati kita. Kerana Kristus ada di dalam hati kita. Amen. So apabila kita mengasihi Tuhan, kita pasti mentaati Dia. Nah, ada seorang wanita yang saya kenali, dia telah dicurangi oleh suami dia. Oke, mereka berdua orang percaya. Kemudian somehow the husband dia ada affair dengan someone outside there. Alright. So sebagai wanita, apa kamu rasa? Dia pastilah terluka kan? Bayangkan orang yang dikhianati, ya. Kalau kamu sebagai wanita dan kamu orang percaya, apa yang akan kamu lakukan? Secara jujur, dia kata, yang pertama sekali dia pikir waktu itu adalah, mungkin lebih baik saya pergi saja. Forget it. Sebagai manusia, kamu rasa kalau kamu dikhianati, bagaimana perasaannya? Mungkin tidak dikhianati oleh kamu punya suami atau istri, dikhianati itu boleh dilakukan oleh sesiapa saja kan? Especially orang yang pinjam duit kamu. Dia kata ujung bulan saya bayar. Ujung bulan lagi baru bayar, dikhianati. Apa perasaan dia? Tersakiti kan? Jadi mangsa. So apa yang wanita ini pikirkan waktu itu adalah ya lebih baik akhiri sajalah. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dia sempat berfikir secara matang, alright? Dan tidak terburu-buru. Jadi apa yang dia buat? Dia hubungi istri pastor. Biasalah istri pastor kan selalu dihubungi kalau ada masalah. Kalau tiada masalah pun dihubungi. Dia tanya, semalam saya bermimpi Ibu pastor. Saya mau tahu apa maksud mimpi ini. Ya, biasa begitu kan. Ya, jadi Ibu pastor pun dihubungi. Jadi oleh kerana Ibu pastor itu dia seorang yang sangat baik. Kemudian dia dengan pastor itu counseling lah this couple. Okay, so di dalam counseling itu mereka diingatkan tentang kasih Tuhan, tentang mencintai Tuhan. Alright, so pada asalnya memang sangat susah untuk mengampuni. Apalagi dikhianati oleh orang yang kamu sangat percayai, kan? So pada asalnya mereka mungkin don't want lah. Tapi bila mereka diingatkan tentang kasih kepada Tuhan, in the end mereka obey. Mereka saling mengampuni, kemudian slowly hubungan mereka dipulihkan. Okay? So, kalau kamu tanya, adakah mudah untuk mengampuni? Of course not. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin mereka tidak menjadi sebuah keluarga lagi. Right? Nah, memang sangat sukar untuk mengampuni kalau tidak ada Tuhan. Kenapa? Sebab kalau tidak ada Tuhan, fokus kita adalah diri kita. Oh, kamu telah menyakiti saya berhak, saya berhak mendapatkan ini semua. Kan kita mementingkan hak kita. Tapi kalau kita hidup kerana Tuhan, kita hidup mencintai Tuhan, so Tuhan adalah kita punya foundation. Apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. So that's what happened. So apa yang saya ingin katakan adalah, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, itu bukan sekadar perasaan, bukan sekadar emosi. Ya, bila di dalam konferensi nangis-nangis, waktu itulah mencintai Tuhan. So bila keluar dari konferensi nampak jejak handsome, lupa sudah Tuhan. Alright, that's what I mean. Cinta itu bukan emosi. Tapi cinta itu adalah komitmen. So komitmen inilah yang mengubah kehidupan kita, yang keluar daripada dalam hati kita, keluar menjadi satu tindakan dalam hidup kita sehari-hari. Faham maksud saya? Alright. So katakan kepada kawan di sebelah, kasih Tuhan bukan sekadar emosi.
Amen. Nah, kedua, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, ya, hidup kita di dalam Kristus bermakna kita mempunyai identiti baru. Oke, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Mari baca bersama dengan saya di ayat yang kelima. Alright, di ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi sendiri dan antara seluruh bumi. Nah, perkataan ini, harta kesayangan, berasal daripada perkataan Ibrani, yaitu sigula. Ini bermakna harta bernilai, harta istimewa, harta yang sangat dihargai dan dilindungi. Sebagai contoh, harta yang dimiliki oleh raja. Siapa sini berani pergi curi harta raja? Ada yang berani? Kenapa? Sebab harta raja dijaga, dikawal dengan ketat. 10 sen pun, 1 sen pun dijaga, kan? Nah, Tuhan menganggap bangsa ini seperti ini, bangsa yang sangat dihargai. Oke, harta kesayangan Dia. So, Tuhan mengundang bangsa Israel ke dalam hubungan istimewa di mana mereka menjadi umat pilihannya. Oke, mereka dipisahkan dari semua bangsa yang lain. Kerana Tuhan ingin mereka memiliki sifatnya dan menjadi contoh teladan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, so bagi bangsa Israel melalui perjanjian dengan Musa ini, umat Israel menjadi umat Tuhan, milik kesayangan Tuhan. So bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baca ini di dalam Galatia 2 ayat 20. Dia kata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, perhatikan ayat ini. Ya, dalam ayat ini sebenarnya kita diberitahu bahwa kita ini adalah milik Yesus Kristus. Ya, kita adalah kepunyaannya. Itulah sebabnya kita dipanggil Kristen. Bukannya semata-mata karena kita ada agama Kristen. Dalam IC kita agama Kristen. Bukan. Maksudnya kita ini adalah milik Kristus. Kristen, pengikut Kristus, milik Yesus. Jadi, kalau kamu Kristen, kamu hanya ada satu pilihan saja. Kamu mesti mempunyai Kristus di dalam hidup kamu. Kalau tidak ada Kristus di dalam hidup kamu, jangan panggil diri kamu sebagai Kristen. Alright? Kalau kamu panggil diri kamu sebagai Kristen, pastikan hidup kamu benar-benar milik Yesus. Kalau kamu masih ingat, Pastor Dan ada sebut di dalam khotbah dia beberapa minggu yang lalu kan. Dia kata, sebagai Kristen yang tidak ada Christ, dia adalah Ian. Which is, I am nothing without Christ. It's a good reminder kan, kalau saya Ian kan, wah, ya I am nothing without Christ. So I'm Christian. So pastikan, saudara semua, kalau kamu kata kamu Kristen, pastikan Kristus memiliki hidup kamu. Right? Tanya kawan sebelah, ada Kristuskah dalam hidup kamu? Ya? So, melalui kehidupan Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, Dia telah membuka satu jalan bagi kita agar kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya. So ini adalah identiti baru kita, yaitu umat kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Dan ini adalah satu anugerah dan satu panggilan bagi kita untuk hidup di dalam kebebasan, di dalam kasih dan kesucian yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Alright?
So di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan ke-2 di situ Paulus kata, oleh itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Kerana melalui Kristus Yesus hukum roh yang memberi hidup telah membebaskan kamu daripada hukum dosa dan kematian. Nah, tidak ada penghukuman. Berarti hidup bebas dari rasa bersalah. Ini kita punya identiti baru di dalam Kristus. Kita hidup bebas daripada penghukuman. So ini bukan sekadar kata-kata yang memberikan kita rasa senang. Tapi inilah fakta yang paling dasar bagi iman kita. Alright? So Paulus kata di sini kan, dia kata tidak ada penghukuman. Dia tidak memberi ruang kepada kita untuk memikirkan pengecualian. Dengan tegas ya, dia katakan di sini bahwa Tuhan sepenuhnya telah menghapuskan hukuman dosa atas kita melalui Yesus. So bukan bermaksud kurang penghukuman ataupun sedikit penghukuman. Tapi ini bermaksud penghukuman itu tidak ada sama sekali, zero. Ya, sepenuhnya dan selama-lamanya. So melalui Yesus kita diberikan kebebasan. Kita bebas daripada hukuman dosa dan juga kematian. Amen. So untuk memahami berapa beratnya hukuman ini, kita pikir ya, perasaan bersalah. Kalau kita melakukan kesilapan, hati nurani kita akan sentiasa diingatkan kita punya kesalahan kan. Bermain-main di dalam pikiran kita, semua dosa tadi, sudah melakukan dosa, curi barang dekat shopping mall, berdosanya saya Tuhan kan, bermain-main di pikiran kita. Ya seperti kita boleh anggapkan itu hukum tuh sebagai cermin yang memperlihatkan kepada kita keadaan kita. Bila kita lihat cermin, kita akan tahu ada jerawat pula sini nih. Kan? Ada luka pula di sini saya. Tapi cermin itu tidak akan dapat mengubat jerawat kamu, tidak akan dapat menyembuhkan luka kamu. Dia cuma tunjukkan kepada kamu apa yang ada di muka kamu. Begitulah itu hukum. Dia cuma nyatakan kepada kita kelemahan kita, kesalahan kita. Nah, so penghukuman ini membuatkan kita rasa bersalah. Kadang-kadang rasa bersalah sepanjang hari. Kan? So perasaan ini akan membuatkan kita malu. Kita akan judge kita punya diri seolah-olah kita adalah orang yang sangat berdosa. Oke? Dan kita pikir inilah kita, seorang yang sangat berdosa. Memang orang berdosa. That's why kenapa kita akan sentiasa buat dosa. Sebab kita pikir kita adalah orang yang berdosa. Kan? So kita terikat dengan itu. Tapi hidup di dalam Tuhan Yesus kita sudah dibebaskan. Alright, so that's why kenapa kita tidak akan dihukum lagi dan kita hidup sebagai orang yang bebas. Nah, bukan bermakna kita tidak buat salah, kita tidak berdosa. Tetapi apabila kita jatuh, apabila kita berdosa, kita harus kembali kepada Tuhan. Oke? Kita kembali kepada Tuhan dan identiti kita bukanlah orang yang berdosa. Tapi identiti kita adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Amen? So, kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang tidak tahu nilai mereka. That's why mereka boleh hidup seperti orang dunia. Karena mereka tidak ingat mereka berharga di mata Tuhan. Right? So that's why kenapa hari ini kita melihat inilah identiti kita di dalam Tuhan. Ya, orang yang diampuni, orang yang dikasihi, orang yang bebas. Amen. Nah, bayangkan jika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan melihat bahwa rekod kita bersih. Telah dihapuskan. Tapi bukan kerana kita, tapi kerana Tuhan Yesus yang telah melakukannya bagi kita. So inilah realiti kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah dibeli, dibebaskan daripada ikatan-ikatan dosa ini. Nah, saya ada satu kawan. Ya, dia berasal daripada
latar belakang yang tidak percaya Tuhan. Dia dulu seorang penyembah berhala, ya. So dia berkongsi kepada saya betapa dia sangat bersyukur mengenali Yesus sebagai juru selamat. Kerana di dalam agama dia sebelum ini, dia banyak melakukan penyembahan-penyembahan yang memenuhi dia punya rasa takut. Dia takut dia punya Tuhan tidak memberkati dia. Dia takut kalau dia tidak membuat ini maka dia akan mendapat masalah. So semua yang dia buat kerana dia rasa takut. So dia kalau dia terlupa satu kali buatkan, oh no, Tuhan ini pasti masih marah nih. So dia kena buat berkali-kali ganda lebih banyak lagi. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia kata semuanya berubah. Perasaan dia tuh sudah rasa dibebaskan. Dia tidak lagi rasa takut, dia tidak rasa lagi terbeban bila melakukan penyembahan. Kerana dia sudah melihat daripada sudut orang yang dikasihi. Oke, dia merasa dia dikasihi, dia merasa Tuhan menghargai dia disayangi. Jadi apa yang dia lakukan hanyalah membalas kasih Tuhan. So dia tidak melakukannya kerana takut, tapi dia melakukannya kerana dia mencintai Tuhan. Amen. So inilah identiti kita. Orang yang berharga di mata Tuhan, dikasihi Tuhan. Ya. So Anda ingin identiti ini? So kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Ya, kita harus embrace, kita harus hidup dengan identiti ini dengan keyakinan bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita merasa diri kita tidak berguna. Diri kita ini adalah orang yang gagal. Diri kita tidak dikasihi oleh orang. Jangan pernah pikir itu. Selalu pikir bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya harta berharga di mata Tuhan. Amen. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya, hidup kita di dalam Kristus bermakna kita dijadikan kudus. Ya. Kita telah dijadikan kudus. Nah, di dalam ayat yang ke-6 di situ dia kata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kerajaan imam itu maksudnya dikuduskan untuk penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan. Bangsa yang kudus itu bermaksud dikuduskan untuk Tuhan. So menurut ayat ini kita melihat bahwa hasrat, keinginan Tuhan adalah bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kudus, yang terpisah daripada bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu. Ya. Namun bangsa Israel harus mencapai kekudusan ini dengan mentaati hukum Taurat. Ya. Tetapi manusia manakah yang mampu memenuhi semua hukum ini tanpa gagal? Tidak ada kecuali Dia yang memang sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. So that's why kita baca di dalam Ibrani 10:10 ini dia kata, dan kerana kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kehendak Tuhan untuk penebusan manusia itu telah dipenuhi dengan pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Alright? So, pengorbanan ini menjadikan kita, orang-orang yang percaya ini, tidak lagi melakukan korban cara yang lama. Ya, karena cara yang lama tidak dapat menebus manusia. Alright? So that's why kenapa mereka harus mempersembahkan korban binatang setiap tahun. Dan itu hanyalah sementara. Tetapi oleh kerana Yesus, kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, dikata di situ, Yesus itulah anak domba Tuhan yang menghapus dosa manusia. Alright? So melalui kematiannya, Yesus memenuhi segala keperluan hukum untuk penebusan. Alright? So di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan tiada satu pun yang akan melihat Tuhan.
Tapi melalui Yesus, karena kita telah dikuduskan, maka kita dapat melihat dan mengalami Tuhan sekarang dan akan bertemu dengan Dia di kekekalan nanti. Amen. Nah, so that's why kenapa dalam Efesus pasal 3 ayat 12 ini, Paulus kata, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Dialah kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, karena Yesuslah kita dapat datang kepada Tuhan. So ini bermaksud kita tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa risau karena ditolak. Oke? Karena kita memang tidak mampu memenuhi semua hukum kan, tapi melalui Yesus kita dapat masuk bertemu dengan Tuhan. Oke? So maksudnya hubungan kita dengan Bapa itu telah dipulihkan. Alright? So apakah respon kita terhadap pengampunan atau pengorbanan yang Yesus telah berikan ini? Jika Yesus telah berkorban bagi kita, so kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kurang daripada ini, yaitu mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. That's why kenapa Paulus berkata dalam 12 ayat 1 ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amen. So hidup sebagai korban yang hidup. Bukan hanya tubuh, tapi juga minda kita. Sebagai orang percaya, kita harus align ya tindakan kita dengan pemikiran kita yang sudah diperbaharui. Ya, so hidup kita harus mengakui bahwa seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Alright, tubuh kita, hidup kita, rancangan kita, segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Nah, perubahan cara berpikir ini adalah yang paling asas, paling dasar. Ya. So ini bermaksud apa yang kita inginkan, cita-cita kita, pilihan kita, semuanya itu harus sejajar dengan kehendak Allah. Ya. So bukan ikut hati kita. That's why kenapa kalau kawan kamu dia bagi nasihat, follow your heart. Salah. Don't follow your heart. Follow God's will. Tanya Tuhan. Kalau kawan kamu bagi nasihat, ikut hati kamu lah. Itu kawan perlu tolak tepi. Itu salah, itu ajaran yang salah. Alright, jangan ikut hati, ikut ajaran Tuhan. What is God's will? Apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ya, supaya kita tidak melakukan pilihan yang salah. Harus tanya Tuhan. Nah, beberapa bulan yang lalu salah satu daripada church member kita, dia menghubungi saya karena dia mau mendapatkan pandangan. Oke. Karena apa? Dia telah mendapat satu tawaran daripada oil and gas company, alright? Dan gaji yang di-offer 5 figures. Banyak kan? Nah, apa yang menjadi dilema? Kalau 5 figures, iya sajalah kan. Tapi kenapa jadi dilema bagi dia? Nah, this is why. Sebab dia kata, this career path memang sangat baik. Alright? Very good opportunity for her to climb the ladder. Tapi dia kata, kerja dia sekarang itu sangat fulfilling bagi dia because dia dapat serve God, dapat serve church, dapat serve people, dapat serve banyak orang. So dia dalam dilema, dia kata, if I go this side, gaji banyak, but dia kata, I will lose this part. So dia tanya saya, so saya punya jawaban senang saja. Saya kata, yang paling penting, letak Tuhan yang paling atas. Tuhan atas, and then your family, and then everything will fall into place. So maksudnya
Kalau kamu letak Tuhan paling atas, you see, kalau kamu dapat kerja ini dan kamu melupakan Tuhan, itu bukan kerja yang sesuai untuk kamu. Kalau kamu dapat kerja ini, family kamu terabai, family kamu tidak pergi gereja, family kamu tidak lagi berdoa bersama, forget it. So I said, tengok kerja itu mengizinkan kamu ke tidak untuk consistent honor God. Especially on Sabbath, honoring God Sabbath day. So, dia kata, okay, let me think about it. And then, baru-baru ini saya tanya dia, so how? Apa dia kata? Oh, saya tolak tawaran itu. Kalau kamu tolak kah? Jujur saja, orang jujur masuk surga. Kan? Hey, 5 angka tau, 5 angka, okay? Bukan main-main. So, I said, why? Saya pun terkejut. Saya kata, why? So dia kata, saya percaya saya telah menemui panggilan sejati saya dalam pekerjaan. Saya baca ADP message, pekerjaan sekarang. So bukan sekadar mengejar gaji atau climb corporate ladders, tapi saya ingin menggunakan kepakaran yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk membantu peniaga kecil, NGO, gereja dan juga pastor, dia kata. So memang kembali ke dunia korporat itu memang mempunyai ganjaran yang besar, tetapi kepuasan dia tidak sama. Karena saya yakin bahwa meninggalkan korporat itu adalah keputusan yang tepat. Kerana saya tidak mau menukar keistimewaan melayani Tuhan dengan gaji atau kesenangan sementara di dunia. So ya, gaji, status dan reputasi itu memang menarik. Tapi kekurangan masa untuk keluarga dan gereja adalah kerugian yang sangat besar, dia kata. So how about you? Kalau kamu berada di posisi dia, would you do the same? Ketika menyiapkan khotbah ini, saya tertarik dengan satu soalan. Dia kata begini, jika Tuhan menghantar anaknya sendiri untuk mati bagi kita, bagaimana mungkin kita berpegang pada perkara yang dia minta kita lepaskan? So, mari kita buat refleksi sendiri. Dalam hidup kita, apakah perkara yang Tuhan minta kita lepaskan? Mungkin ada hubungan yang tidak sehat, relationship kan? Mungkin juga ada agenda pribadi ataupun material things yang Tuhan ingin kita lepaskan. Now, kalau Tuhan memberikan segalanya yang dia miliki, anak tunggal dia. For a record, saya ada 2 anak, satu pun saya tidak mau bagi untuk mati untuk kamu tahu. Tapi Tuhan ada 1 anak saja pun dia bagi untuk kamu. So kalau dia memberikan segala-galanya untuk kamu, bagaimanakah kita tidak mempercayai dia untuk hidup kita dan masa depan kita? So mari kita buat reflection. Ya. Dalam diri kita. Adakah kita hidup sebagai korban yang hidup saat ini? Bagaimana kita hidup setiap hari? Adakah kita honor God every day? Adakah kita honor God with our time, our money, our skills, talent? Jika Yesus bersama dengan kita setiap hari kan, adakah dia akan senang melihat apa yang kita lakukan setiap hari? Siapa yang utama di dalam hidup kita? From the moment you open your eyes in the morning, apakah perkara yang first terlintas di dalam pikiran kamu? Adakah honor God ataupun honor your schedule? Ada orang bangun pagi kan, oh no, I'm late. I supposed to do this. Say good morning to God pun tak ada. So how you say you honor God? Right?
So today, kita harus mengingatkan diri kita setiap hari pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Ya, kita harus bersyukur bahwa Yesus telah memberikan satu korban hingga kita memiliki hidup yang kita miliki pada hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kita agar kita tidak take for granted God's love, God's mercy. Meskipun dia Tuhan yang penuh dengan kasih dan berbelas kasihan, tapi dia juga Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus. Alright? So church, perjanjian ini, alright, adalah perjanjian yang menggambarkan hati Tuhan, hasratnya untuk mempunyai hubungan pribadi dengan kita. Ya. So, untuk datang dekat kepada Tuhan itu, kita perlu mencapai standar kekudusannya yang mungkin kita sendiri tidak mampu lakukan. So that's why kita harus datang kepada Yesus. Ya. So Yesus yang membuatkan kita layak datang di hadirat Tuhan. So, saya ingin ingatkan kita sekali lagi, hidup di dalam Kristus bermakna kita hidup untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi kita. Ya, karena melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya kita diberikan identiti yang baru. Ya. So, tidak lagi ditentukan oleh masa lalu kita, kelemahan kita, ataupun kegagalan kita. Apalagi pandangan dunia. Right? So, Tuhan yang memberikan kita identiti yang baru dan memberikan kita kekudusan.